Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 KBI akan menjelaskan tentang RStudio, di mana penjelasannya itu akan berisi tentang apa itu fungsi dan kegunaan dari RStudio dan juga tata cara atau penggunaan dari pengaplikasian dari RStudio ini. Baiklah, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya selaku moderator Aulia Nurul Zuhri dengan akhiran BP 1005 dan juga teman-teman kelompok saya, yaitu yang pertama ada Raffi Ahmad dan Anwar dengan akhiran BP 1007, ada Feby Sedianti dengan akhiran BP 2020, dan juga Fahri Iqbal dengan akhiran BP 1029. Lalu ada Zafira Humaidah dengan akhiran BP 1026. Dan juga ada Atika Yudhistira dengan akhiran BP 3003. Dan yang terakhir itu ada Sri Rahma Agusanti Fitri dengan akhiran BP 10. Baiklah, penjelasan selanjutnya itu mengenai tata cara penggunaan dari RStudio ini akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait bagaimana sih itu tentang aplikasi RStudio. Nah, sebelumnya di aplikasi RStudio setelah Anda masuk di laman utamanya, nanti teman-teman bakalan melihat 4 panel di sininya. Ada panel yang di kiri atas, terus panel di kiri bawah, kemudian ada panel di kanan atas dan juga ada panel di kanan bawah. Nah, keempat panel itu memiliki fungsinya masing-masing. Nah, panel kiri atas ini untuk tempat menulis coding, terus untuk panel kiri bawah itu untuk hasil dari codingan kita, gimana hasilnya nanti. Nah, ini bakal ditampilkan di sini. Kemudian bagian kanan atas itu tuh tempat untuk melihat berbagai variabel, data dan juga objek yang masih aktif. Sementara itu pada bagian panel bawah itu tuh tempat untuk menampilkan hasil dari codingan kita berupa grafik, tabel dan juga lain sebagainya gitu. Nah, oke, langsung saja. Di sini ada data yang telah saya buat. Nah, di sini ada beberapa data. Ketika kita jadi di bagian sini, bagian atas, kiri atas, panel ini disebut dengan source panel gitu teman-teman. Nah, jadi di sini tempat kita untuk bisa menulis semua codingan yang akan kita buat. Di sini kalian bisa menulis kayak nama, umur, tabel, dan juga berbagai codingan lainnya. Nah, untuk membuat codingan kita tuh berjalan, kita tuh bisa menekan tombol run seperti ini, seperti berikut. Kan nih kita tekan tombol run. Atau mungkin kita juga bisa menekan tombol CTRL enter gitu, bisa juga teman-teman. Nah, di sini di bagian kiri bawah akan dihasilkan lah gimana hasil dari codingan kita tadi. Gimana hasil dari ya codingan kita tadi. Nah, terus di bagian kanan atas akan nampak gimana sih datanya yang variabel yang aktif. Nah, di sini di bagian konsol itu tuh ada tempat untuk hasil codingan, sementara di bagian atas nih di bagian panel environment di sini ada beberapa menu. Ada menu environment, itu tempat dilihatnya beberapa variasi variabel data kita. Terus ada history untuk tempat riwayat codingan yang telah kita lakukan. Terus koneksi itu tuh terkait hubungan antara interaksi antara RStudio dengan database eksternal. Terus juga ada di sini menu pilihan tutorial, yang mana di sini tuh tempat untuk kita melihat bagaimana sih terkait tutorial menjalankan aplikasi ini. Lalu di bagian bawah sini kan seperti yang telah saya sampaikan ada bisa menampilkan grafik. Nah, di sini ketika kita setelah menyelesaikan coding seperti ini, kita maaf. Nah, kita bisa melihat gimana nanti bentuk tabelnya di sini. Nah, di sini kita bisa melihat nih tabel grafik dari data kita. Nah, di bagian sebelumnya di bagian panel bawah kanan bawah itu tuh ada beberapa pilihan menu. Ada pilihan menu files. Nah, files ini tuh tempat kita menyimpan pekerjaan kita gitu, hasil datanya. Nah, terus ada pilihan menu plots, itu tempat untuk menghasilkan grafik tadi. Ini ada grafik yang telah dihasilkan dari pekerjaan kita tadi. Terus ada package, itu tempat untuk semua paket-paket yang telah kita lakukan gitu. Di sini ada Airbase package dan lain sebagainya. Terus ada menu help untuk bantuan terkait aplikasi ini. Ada viewer, tempat untuk kita melihat. Dan juga di sini ada presentation. Tempat kita juga untuk bisa bagaimana nantinya untuk mempresentasikan hasil dari codingan kita. Nah, sekarang langsung saja kita mulai pada pilihan. Saya akan langsung mempresentasikan terkait
coding dari sini. Nah, kita bakal coding secara simple saja. Kita bakal mengcoding kalimat aku aja. Nah, di sini ketika kita mengcodingkan satu tambah satu kayak penjumlahan, pengurangan, perkalian, juga pembagian. Nanti dikodingkan satu tambah satu. Di sini kita tulis satu ditambah satu, dan ketika kita tekan end run, dia bakalan langsung jalan. Satu tambah satu langsung hasilnya 2 gitu teman-teman. Terus kita juga bisa mencobakan angka yang lebih besar, 1, 4, 5, 6, 7, 4 ditambahkan dengan 5, 6, 5, 4, 7, 6. Bagaimana hasilnya? Nih, 80.040 gitu. Nah, selain penjumlahan kita juga bisa mencoba pengurangan seperti 4 dikurang 3. 1, terus bisa juga angka besar 6, 5, 4, 3 dikurang 1, 2, 3. 6.420. Nah, kita juga bisa mencobakan untuk pembagian seperti ini. 81, kita pilih tombol garis miring. Sini, terus 81 dibagi 9 misalkan. Terus kita run sini, jadinya 9 gitu teman-teman. Terus kita juga bisa mencobakan perkalian. Nah, untuk perkalian kita menggunakan tombol bintang yang di atas yang kecil. Misalkan di sini contohnya 14 dikali dengan 90. Terus kita run, hasilnya 1260. Nah, mungkin sekian untuk presentasi dari saya. Saya kembalikan lagi kepada. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mencari akar di RStudio. Pertama, kita harus mengetik sqrt. Pastikan kursornya sudah ada, lalu kita ketikkan sqrt. Lalu masukkan angka yang akan kita cari. Sini saya akan mencari 49.000. Nah, setelah selesai mengetikkan angkanya, tekan Ctrl dan Enter secara bersamaan. Maka hasilnya akan muncul pada bagian sebelah sini. Di sini nilai dari 49.000 atau akar dari 49.000 itu adalah, bisa kita lihat seperti di bawah. Lalu untuk mencari log, kita dapat menekan log. Lalu kita akan mengetikkan angka yang akan kita cari. Sini kita ketik log dulu. Kurung. Nilai yang akan kita cari yaitu 30.000. Tutup kurung. Lalu tekan CTRL dan Enter secara bersamaan kembali. Nah, di sini akan muncul hasilnya. Atau di ruangan konsol itu akan muncul hasilnya. Lalu selanjutnya itu adalah untuk mencari round. Round di sini adalah untuk membulatkan suatu bilangan. Nah, caranya adalah ketik round, ROUND, pasang kurung. Lalu kita cari, di sini saya akan mencari pembulatan dari 42, koma di RStudio adalah titik ya. Jadi kita masukkan angkanya 45678. Ini adalah 42,45678. Oke, angka yang akan kita bulatkan itu hanya 3 angka di belakang koma. Lalu tekan kurung, lalu CTRL dan Enter. Nah, di sini di bagian konsol akan nampak hasilnya yaitu 42,457. Itu adalah hasil pembulatan dari yang kita masukkan tadi. Setelah round, kita akan mencari seg atau mengurutkan suatu bilangan. Misalnya, kita akan mengurutkan bilangan seperti yang akan ketikan saat ini, di mana itu seg. Lalu buka kurung. Lalu masukkan angka yang akan kita urutkan. 1.000, 10.000 dari 234. Tekan kembali, tutup kurung, lalu tekan CTRL dan Enter secara bersamaan kembali. Nah, maka akan tampak hasilnya seperti di atas. Ini akan mengurutkan bilangan 12 dengan kelipatan 12 sebanyak 234 dari 12 hingga angka 10.000. Seperti itu. Nanti akan diurutkan bilangannya. Tuh. Lalu, selanjutnya itu adalah atau repetition. Repetition itu adalah mengulangi angka-angka itu kembali gitu. Jadi untuk melakukan repetition, kita harus membuat rep
buka kurung, masukkan bilangan yang akan kita masukkan. Di sini saya akan mengulangi angka 3 hingga 5 sebanyak 4 kali. Seperti itu. Jadi from to jadi dari 3 from 5 itu ada titik 2 koma untuk by atau sebanyak itu. Terus kita tutup kurungnya, lalu tekan enter dan CTRL. Nah, maka akan tampil hasil di konsol seperti di atas. Itu urutan angka 3 sampai 5 sebanyak 4 kali. Ada urutan 1, urutan 2, repetition kedua, repetition ketiga, repetition keempat, hingga repetition kelima. Oke, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya izin saya Farid dengan NIM 2310421029 akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, di mana di sini saya akan menjelaskan fungsi formula untuk memasukkan nama di RStudio. Langkah pertama itu kita klik nama, lalu masukkan formulanya itu tanda strip ini, lalu tanda strip C dan tanda kurung. Nah, untuk di kolom nama ini kita wajib memberikan tanda petik supaya nanti dia itu terbaca di studionya. Lalu masukkan namanya. Mana di sini data kita itu nama tumbuhan. Lalu klik Ctrl plus Enter, lalu panggil lagi dan Ctrl Enter lagi. Nah, selanjutnya itu kita akan beralih ke memasukkan fungsi variabel. Nah, formulanya itu kita masukkan nama variabelnya. Misalnya di sini kami menggunakan data parameter pertumbuhan. Yang pertama itu ada tinggi tanaman. Kita klik tinggi, lalu untuk spasi kita harus ganti semuanya menjadi underscore. Jadi tanaman, sama seperti tadi formulanya, tanda kecil ini, strip, C, dan masukkan angka-angkanya. Nah, lalu klik Ctrl Enter, dan jangan lupa dipanggil lagi. Ctrl Enter. Untuk variabel kedua, di mana di sini ada jumlah daun. Jangan lupa spasi diganti menjadi underscore, rumusnya, masukkan, lalu kurung, lalu masukkan datanya. Nah, lalu klik Ctrl Enter lagi. Seperti biasa, jangan lupa dipanggil lagi supaya dia tidak error. Klik jumlah daun. Nah, Ctrl Enter. Untuk variabel ketiga, di sini kita ada jumlah cabang. Rumusnya jangan lupa, tanda kurung, masukkan datanya. Lalu klik Ctrl Enter. Jangan lupa dipanggil lagi jumlah cabang untuk Enter. Nah, mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, di sini saya akan menambah 4 variabel, yang mana masing-masingnya berjumlah 20 data, sama seperti variabel sebelumnya. Yang pertama, yaitu kadar air. Kita ketikkan kadar air, mana huruf pertama itu harus huruf besar. Kita masukkan angka-angka yang sesuai dengan kita. Berjumlah 20. Nah, setelah kita ketikkan
data angka yang kita inginkan, itu kita hitung lagi untuk memastikan bahwa jumlahnya 20, supaya nanti tidak terjadi kesalahan saat pemanggilan data. Di sini data sudah 20, kalau sudah kita klik Ctrl N. Kemudian kita salin lagi tulisan kadar airnya, supaya nanti untuk memanggil datanya dan muncul di environment. Oke. Data selanjutnya adalah kadar pupuk. Jika sudah, kita coba hitung lagi, memastikan bahwa jumlah datanya 20. Sudah, kita klik juga lagi Ctrl Enter. Dan kita salin lagi yang tulisan kadar pupuknya untuk memanggil variabelnya di environment supaya muncul. Data selanjutnya adalah panjang epikotil. Sudah, kita klik lagi Ctrl Enter juga. Kemudian masukkan yang panjang epikotil di bawahnya untuk memanggil variabel sama seperti sebelumnya. Selanjutnya adalah panjang hipokotil. Sudah juga, kita klik lagi Ctrl Enter. Kemudian salin juga panjang hipokotil seperti sebelumnya di bawahnya untuk memanggil variabelnya supaya muncul di environment. Nah, setelah 4 variabel ini, kita misalnya mau melihat
mean dari salah satu data. Kita klik di sini mean, masukkan mean apa yang kita inginkan. Di sini saya ingin mencari mean dari panjang IP Hotel. Kita salin yang panjang IP Hotel ini dalam kurung mean ini. Jika sudah, kita klik Ctrl Enter. Nanti akan muncul datanya, yaitu meannya sekitar 14,5. Belum saya kita mau cari nilai max ya. Max dari data yang kita inginkan. Di sini saya ingin mencari nilai max dari panjang hipokotil. Kita salin yang panjang hipokotil, masukkan ke dalam kurung yang max ini. Jika sudah, kita klik Ctrl Enter. Nah, tapi kita lihat bahwa maksimum panjang hipokotil itu adalah 41 meter. Mungkin sekian tutorial, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih pada moderator. Nah, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan yaitu berikutnya tuh cara untuk mencari tahu minus, sort, range, summary, dan length dari dengan menggunakan RStudio dari data yang sudah dibuatkan tadi oleh rekan saya. Yang pertama itu min. Nah, berikut adalah data tadi yang sudah didapatkan, yang sudah dibuatkan. Untuk mencari tahu minus itu, pertama kita ketikkan dulu min, lalu dalam kurung, lalu masukkan apa yang ingin kita cari. Misalnya dari nilai minimum dari tinggi tanaman. Lalu setelah kita ketikkan, langsung aja tekan Ctrl Enter. Nanti akan muncul di bawah sini nilai minimumnya dari tinggi tanaman, yaitu ada 25. Misal selanjutnya untuk mencari nilai minimum lainnya, pada jumlah daun. Lalu tekan Ctrl Enter. Dia akan terlihat di sini nilai minimumnya pada jumlah daun, yaitu 15. Lalu di sini terdapat pula nilai minimum dari jumlah cabang dan eh, seterusnya. Dan variabel seterusnya juga sama. Lalu selanjutnya yaitu sort, yaitu mengurutkan. Pertama rumusnya itu kita ketik sort, lalu masukkan variabel yang diinginkan, misalnya tinggi tanaman, lalu kita tekan Ctrl Enter. Nanti di bawah sini akan diurutkan data pada variabel tinggi tanamannya. Begitu juga untuk yang data pada variabel lainnya. Ini untuk urutan data dari pada variabel di jumlah daun. Lalu jumlah cabang. eh, Pada kadar air.
kadar pupuk. Dan rumusnya juga sama untuk mencari pada data di variabel panjang epikotil dan hipokotil. Lalu selanjutnya yaitu rumus range. Rumus range itu kan kita ketik range di sini. Lalu masukkan tadi data variabel yang kita inginkan untuk mencari range-nya di data tersebut. Nah, di sini dapat hasilnya itu range-nya pada tinggi tanaman itu dari 25 sampai hingga 650. Begitu juga untuk data yang lainnya. Dan tekan Ctrl Enter. Dia akan muncul di bawah sini pada konsol range datanya. Nah, itu dia dari range dari data-data variabel yang ada. Selanjutnya itu ada length. Untuk mencari length, rumusnya itu ketikkan length. Lalu masukkan data variabelnya. Misalnya sini jumlah daun, lalu kemudian tekan Ctrl Enter. Nanti akan muncul di bawah sini, itu length-nya itu 20. Begitu juga untuk data variabel lainnya. Tinggi tanaman. Lalu jumlah cabang. Lalu ada kadar air. Dan untuk kadar pupuk. Ini ada panjangnya itu, panjang data dari variabel jumlah daun, tinggi tanaman, jumlah cabang, kadar air, dan kadar pupuk itu tuh sebanyak sepanjang 20. Lalu yang terakhir itu ada summary untuk melihat summary dari data variabel sebelumnya. Kita ketik summary di sini. Lalu masukkan variabel yang diinginkan. Misalnya panjang pikotil. Lalu tekan Ctrl Enter. Nanti di sini akan muncul summary-nya dari variabel yang diketikkan tadi. Di sini ada nilai minimumnya, first quarter-nya, lalu ada mediannya, lalu ada MEA-nya, ada kuartal 3-nya, dan nilai maksimumnya. Begitu juga untuk variabel-variabel yang lainnya. Nanti di panel konsol ini terlihat summary dari variabel data yang dituliskan tadi sebelumnya. Pada tinggi tanaman, nilai minimumnya itu ada 25, lalu first quarter-nya itu ada 48,75, di mana mediannya itu ada 150, mediannya 172, third quarter-nya itu 227,50, dan nilai maksimumnya itu 650. Begitu juga untuk data-data variabel lainnya. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih, dikembalikan ke moderator.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tika Yudhistira akan melanjutkan penjelasan pemaparan materi dari sebelumnya teman saya. Jadi di sini kita akan mencari tahu bagaimana bentuk tabel yang ada pada variabel yang sudah kita sebutkan di atas tadi. Jadi di sini untuk rumus tabel itu kita ketik saja tabel, kemudian eh, panah seperti ini, terus panah seperti ini, habis itu data frame yang ini, kemudian kan ada kurungnya. Nah, di kurungnya ini kita sebutkan semua variabel eh, yang sudah kita dapatkan sebelumnya, yang sudah kita cari sebelumnya. Yang pertama itu ada nama, kemudian itu ada tinggi tanaman, kemudian ada jumlah daun, jumlah cabang, jangan lupa koma ya, jumlah cabang, kemudian kadar air, kadar pupuk, kemudian ada kadar air, kadar pupuk, panjang epikotil, kemudian panjang hipokotil. Lalu kita hitung apakah sudah 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sudah. Baru kita enter. Enternya adalah kontrol enter. Setelah itu baru dipanggil kembali. Panggil kembali, kemudian enter lagi. Nah, di sini data tabelnya sudah terlihat seperti ini. Kemudian kita bisa lihat tabelnya di sini. Di sini. Nah, ini tabelnya sudah terbentuk. Nah, ini tabelnya. Nih. Kemudian kita lanjutkan ke matriks. Jadi di sini untuk matriks itu ada rumusnya adalah matriks. Lalu kita buka matriks, kita buka kurungnya pakai kurung siku. Kalau untuk matriks. Kurung siku. Kemudian matriks itu yang angka pertama itu baris, yang angka kedua itu kolom. Jadi misalnya kita mau mencari baris ketiga, kolomnya ke 4. Kemudian kita kontrol enter. Ini error, mungkin ada kesalahan. Maaf, untuk rumusnya salah. Jadi rumusnya itu adalah tabel, kemudian kita buka kolom siku, misalnya baris ketiga, kolom keempat, kemudian kontrol enter. Nah, baris ketiga, kolom keempat itu mana, Pak? Nih, sudah terlihat bawah itu adalah angka 6. Kemudian kita contoh lagi, baris ke baris ke 6, kolom ke 7. Dan kita kontrol enter. Tuh dia, itu 10. Nah, begitu seterusnya. Kemudian kita lanjutkan ke plot. Jadi di sini plot itu kita menghubungkan dua buah variabel. Jadi rumusnya adalah plot, kemudian kita buka kurung, plot. Misalnya kita ingin menghubungkan eh, kadar air dan kadar pupuk ya. Kadar air, kemudian kita koma, dan kadar pupuk. Nah, kemudian kita kontrol enter. Nah, ini bentuk plotnya.
atau grafiknya seperti yang di sebelah eh, kanan saya ini. Nah, misalnya kita ingin mencari plot hubungan antara variabel apa ya, panjang hipokotil dan panjang epikotil. Nah, Control Enter. Nah, ini adalah bentuk hubungannya, hubungan plotnya atau grafiknya bagaimana. Kemudian yang terakhir adalah histogram. Bagaimana bentuk histogram? Histogram hanya menggunakan satu variabel. Jadi misalnya his, buka kurung. Nah, misalnya variabel apa yang ingin kita lihat. Contohnya seperti eh, kayak kita pakai tinggi tanaman. Tinggi tanaman. Nah, tinggi tanaman, kemudian kita kontrol enter. Nah, ini bentuk histogram dari tinggi tanaman. Ini bisa kita lihat bahwa dari rentang eh, 0 sampai 100 itu ada lebih dari 8 tanaman. Kemudian dari 100 sampai 200 itu ada 4 tanaman. Nah, 600 sampai 700 untuk rentang 400 sampai 600 tuh nggak ada tanaman, sedangkan 600 sampai 700 tuh ada sekitar 2 atau 1 ini. Kemudian kita contoh lagi ya, histogram untuk variabel panjang epikotil. Kontrol enter. Nah, ini dia. Jadi rentang 5 sampai 10 itu ada 6 tanaman, kemudian rentang 10 sampai 15 itu ada 5 tanaman, dan seterusnya. Kemudian kita contoh lagi histogram untuk eh, jumlah cabang. Kontrol enter. Nah, ini adalah histogram dari jumlah cabang. Kemudian kita contoh lagi histogram dari panjang hipokotil. Hipokotil. Kontrol enter. Nih, kan histogram panjang hipokotil. Kemudian kita coba lagi histogram apa ya? Kadar air. Kadar air. Kemudian histogram ini histogram kadar air, kemudian histogram kadar pupuk. Nah, ini adalah histogram kadar pupuk. Kemudian kita ingin melihat histogram jumlah cabang. Nah, ini adalah histogram dari jumlah cabang. Jadi, begitulah rumus-rumus untuk mencari tabel, kemudian ingin melihat tabel, matriks, kemudian plot, dan juga histogram. Jadi kalau untuk tabel, itu tabel, kemudian kita bikin panah seperti ini, kemudian data.frame kita buka, kurung, kita sebutkan semua variabel yang ingin kita lihat. Baru nanti kita kontrol enter. Kemudian jangan lupa dipanggil. Terus untuk matriks, itu saya ada kesalahan tadi, ternyata rumusnya itu adalah tabel, terus buka kurung siku, di mana angka pertama itu adalah baris, sedangkan angka kedua itu adalah kolom. Nah, kemudian kita kontrol enter. Nanti disebutkan angka berapa yang ada pada baris ke sini, ke ini, dan kolom ke ini. Kemudian untuk plot, itu kita eh, rumusnya adalah plot, buka kurung, sebutkan dua variabel yang ingin kita lihat. Jadi plot itu adalah hubungan hubungan eh, hubungan antara dua buah variabel dalam sebuah grafik. Hubungannya, misalnya eh, di panjang hipokotil segini, maka di panjang hipokotilnya itu segini. Jadi hubungannya. Jadi ini adalah grafik hubungan antara dua buah variabel. Itu adalah plot. Kemudian untuk histogram, itu kita hanya menyebut satu variabel. Karena histogram itu adalah bagaimana bentuk histogram dari variabel tersebut. Jadi sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok 6 KBBI. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf ya masih ada kekurangan dan kesalahan dari kami. Saya ucapkan terima kasih dan saya selaku moderator kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.